Wah, rame sekali di sini hari ini. Namanya gabung. Oh, ternyata hari ini kita gabungan ya. Jadi koko-koko bisa lihat dede-dede TK. Dede-dede juga bisa lihat cece-cece sama koko-koko ya. Seneng nggak hari ini? Oh, sepi, kayaknya pada sedih ya. Seneng nggak hari ini anak-anak? Wah, cuman cewek-cewek yang seneng. Seneng nggak hari ini? Oh, ada yang nggak tahu. Oke, nah karena hari ini kita gabungan, maka hari ini acaranya spesial. Penasaran nggak? Ikut nggak? Oke, langsung mau lihat nih siapa yang tertib dan udah siap nih mengikuti acara hari ini. Langsung mau lihat apakah kakak-kakaknya yang cepat siap atau abang-abang, koko-koko, cece-cece atau dede-dedeknya yang lebih hebat. Oke, langsung mau hitung sampai 3. Langsung mau pilih 3 orang yang terhebat ya. 1, 2, 3. Halo, satu bawa sesuatu loh. Apa? Lo mau kasih yang dari tadi lo lihat, anteng, perhatian, meskipun dia tuh nggak ngomong apa-apa loh. Mana ya? Aduh, di sini tadi rame banget, ya rame banget. Udah ditangkap duluan. Oke. Oke. Tapi Lausu masih punya banyak ya. Nanti kita akan dapat lagi nih yang belum kebagian sekarang. Nah, sekarang kita mau masuk pada acara yang sebenarnya. Oke? Mari kita sambut. Iya. Siap enggak sih? Oke. Mari kita sambut tamu spesial kita hari ini. Ada seorang yang spesial banget. Oke, silakan masuk. Capek sekali dari tadi nyari cucu nggak ketemu-ketemu. Ini di mana ini? Kok rame sekali? Ah, siapa yang panggil-panggil nenek itu? Ah, cucu firman Tuhan. Oh, tunggu. Nenek udah capek. Siapa ini kok banyak sekali anak-anak di sini mau dengar firman Tuhan? Iya. Iya, nenek mau jalan dulu ke sana ini. Nenek dari tadi mencari cucu nenek. Tunggu dulu ya. Cucu nenek itu loh, Nenek cari siapa nenek? pakai baju warna hijau. Di sini saya. Iya. Cucu nenek bajunya warna hijau. Hijau di sini. Nek, itu nek ada yang baju hijau nek. Tapi rambutnya coklat. Iya, coba lihat dulu ya. Mana ya? Yang satu bajunya purple warnanya. Warnanya purple, mana warnanya purple? Mana? Itu hijau sama purple ini jangan-jangan cucu nenek ini. Oh bukan. Oh, karena cucu nenek itu dia dari Jakarta. Waduh. Iya. Anak-anak bantu yuk. Yang biasa pakai lulu dan gue itu. Oh, Iya. ya ampun. Ini nih mungkin di sini nih cucu nenek.
Iya, Lose jadiku seperti nenek. Nenek Lose biasa saja Lose. Oh, Lose. Mungkin di sini nih cucu nenek. Tunggu ya. Sekarang kita keker dulu. Nenek sudah bisa agak tegak dulu. Pijit dulu sebentar. Sini Lose pijit ya, Nek. Biar bisa tegak. Iya, nenek capek dari tadi cari-cari cucu Nenek ini nenek. capek loh. Sampai nenek itu ya. Ini loh bawa coklat, bawa biskuit. Supaya dia mau dicari nenek gak lari-lari terus. Sama dong. Iya. Iya, Iya. tapi ya, Nek, ini aku belum bagi semuanya, Nek. Oh. Untuk nenek aja ya. Oh. Ini. Nanti boleh dibagi sama nih cucu-cucu yang di sini Boleh, semua. boleh, terserah nenek ya. Tunggu ya. Nenek taruh di mana ya? Titip di sini sama Sam. Enggak lah, nanti Sam habis ya. Taruh di meja dulu ya. Tunggu. Cucu. Mana cucu nenek? Siapa tadi yang jawab ya? Cucu. Kok jadi banyak? Tadi cucunya cuma satu yang menjawab, sekarang jadi banyak sekali. Semua pura-pura jadi cucu, Nek. Semua pura-pura jadi cucu ya. Nah sekarang Dapat warisan, Nek. ya biar nenek fokus mencari cucu, semuanya diam dulu. Nenek lihat dulu ciri-ciri cucu nenek apakah ada di antara sini ya. Jangan-jangan ya pakai topi coklat ya. Karena tadi rambutnya itu coklat. Jangan-jangan berubah menjadi topi coklat ya. Tunggu ya, cucu nenek mana ya? Mana ya cucu nenek? Cucu. Nenek kaget sekali. Aku kangen sekali sama nenek. Sama nenek juga kangen syawat kamu. Nenek, cucuku yang paling cantik dan paling ganteng ini. Iya dong. Cucu-cucu. Iya. Sekarang nenek mau perkenalkan diri kita dulu ya cucu-cucu ya. Oke, Nek. Tadi kan belum kenalan sama nenek. Tarik napas dulu neneknya. Nenek namanya Nenek Nelly. Siapa? Nenek Nelly. Kok Nenek Nelly itu apa artinya? Nenek Nenek lincah. Iya. Walaupun nenek sudah punya banyak cucu, nenek masih lincah. Setiap hari nge-gym. Wah. Kok gitu loh? Iya. Sekarang cucu-cucu nenek yang ganteng dan cantik boleh kenalkan diri dulu namanya siapa? Nek. Ya. Aku dulu ya. Oke. Halo teman-teman semuanya. Wah, aku malu sekali. Kalian banyak sekali di sini. banget. Kenalin ya semuanya. Diam dulu. Aku mau kenalin nama nih. Namaku Wawon. Siapa? Wawon. Namaku keren kan? Kayak Korea gitu. Aku. Nama, dengerin semuanya. Nama aku Mary. Siapa? Mary. Nelly. Mary. Nel. Bukan ya? Oh ya. Nenek, aku mau nanya dong. Apa itu? Itu ada kamera, itu kenapa? Buat apa ya kameranya? Oh, Aku malu. Nenek lupa. Ternyata bukan hanya di sini yang akan berkenalan sama Wawon dan Mary dan Nenek. Ada teman-teman kita dari Koes. Halo. Halo teman-teman dari Koes. Dari Kang Jaya. Sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum ke sana, Wawon, kamu tadi bilangnya kayak Korea gitu ya? Atau dipanggil Iya. Siwon aja ya? Boleh. Panggilnya siapa? Wawon. Bukan Siwon. Wawon. Boleh, Wawon. boleh. Wawon Oke. boleh, Siwon boleh, Wonbin boleh. Panggil apa saja ya? Yang penting keren. Oke. Nah, Wawon, kamu Iya. tahu nggak di sini mereka mau ngapain? Teman-teman ini. Ini rame-rame banget. Ada apa sih, Nek?
Nenek tanya dulu ya. Sam hari ini di sini mau ngapain? Mau dengar firman Tuhan. Oh, dengan firman Tuhan. Iya. Selama ini mendengar firman Tuhan. Betul. Minggu lalu kamu dengar firman Tuhan juga? Minggu lalu, 2 minggu lalu kamu dengar firman Tuhan juga? Iyalah. Iya. Minggu sebelumnya kamu dengar firman Tuhan juga? Dengar, berarti setiap minggu dengar firman? Tuhan. Hari ini ada spesial ya? Iya. Kenapa sih hari ini spesial apa? Hari Nenek ini mau cerita spesial apa? kenapa? Karena itu Lause. Hari ini spesial kenapa? Kenapa? Lause yang tahu ini. Lause jawab dulu kenapa hari ini spesial. Kenapa ya? Kenapa sih hari ini? Hari depannya Hari P itu apa Lause. itu? Oh, iya. Iya, hari Paskah? Paskah Wawon. Hah? Paskah? Pelan-pelan. tahu. Nenek bantu lo. Aku bosan. Aku bosan tahu dengar cerita Paskah. Masa enggak. sih? Coba kita dengar anak-anak. Siapa di sini yang bosan dengan cerita Paskah? Enggak ada. Aku Wawon. ada, Wawan. Aku bosan nih cerita Paskah. Soalnya cerita Paskah tentang sedih-sedih, tentang Yesus mati. Semuanya sendu. Aku Enggak nggak tahu. suka. Mary suka. Mary suka, Mary nggak Suka. bosan. Oh, Mary nggak bosan kalau dengar Mary Paskah. anak baik ya. Nggak Nanti Natal kita juga dengerin kelahiran Tuhan Yesus. Terus Paskah Ya. juga tentang kematian. Semuanya Wawan sudah tahu. Tapi kan Wah. nggak membosankan, Wawan. Ini pasti Aku bosan, Nek. Bosan. Wawan. enggak. Di sini teman-teman bilang nggak pernah bosan dengan cerita Paskah loh. Wawan Iya. Wawan Siapa pasti yang di bosan. sini bosan dengan cerita Paskah? tidak. Oh, nggak ada satupun yang bosan. Ada. Oh, kamu bosan dengan cerita Paskah ya? Enggak. Bosan enggak? Enggak, dia tadi salah angkat tangan Lose. Dia bilang nggak pernah bosan. Aku bosan. Wawan Mary. ini ya, Wawan pasti bosan karena dia nggak pernah menghidupi firman Tuhan. Wawan selalu nyontek. Padahal baru dengan Enak firman. aja kamu ya. Oh. Enak aja. Jangan dibilang-bilang. Aku Tahu? malu. Wawan nyontek. Wawan nakal. Wawan berantem sama semuanya. Emangnya teman-teman di sini semuanya? Itu kok kamu. Iya. Kamu sok suci kamu mah. Apa? Orang kamu kok. Stop. Tenang dulu. Sebel aku sama Mary. Siapa di rumah seperti Wawon dan Mary? Oh, kadang-kadang terjadi seperti itu ya. Itu biasa ya di rumah seperti itu. Nah, Wawon sama Mary ya. Iya, hari ini kita mau seperti yang dikatakan Mary tadi, yaitu apa? Belajar menghidupi firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu Wawon, dengar dulu nenek ya sayang ya, dengar dulu sayang ya. Ya, Nah, Nenek. kalau firman Tuhan itu didengar, direnungkan, dilakukan, dan dibagikan, tidak akan pernah bosan. Ini lihat anak-anak Glory Kids, mereka tidak pernah bosan dengan firman Tuhan. Wawan harus gitu. Iya. Bosan. Nah, Wawon, supaya kamu tidak bosan, nenek kasih nih. Nih nenek kasih sesuatu. Tadi nenek sudah lari-lari kejar-kejar kamu mau kasih coklat. Mary juga mau. Mary mau juga. Wawon mau. Mau. Nah, tapi nanti kamu dengar dulu firman Tuhan dari nenek ya. Oke deh. Nah, lihat anak-anak di sini, gak ada satupun yang bosan dengan firman Tuhan. Hebat ya semuanya. Hebat karena mereka suka firman Tuhan. Mereka cinta firman Tuhan. Nih, ini boleh untuk Mary sama Wawon? Mau, aku mau. Wawan mau. Kok nggak boleh? Boleh. Wawan mau. Oh, boleh. Boleh. Wawon ada yang bilang untuk kami karena kami mau dengar firman katanya. Aku juga mau Oh, tahu. kamu juga mau juga dengar dengar firman ya? firman. Kalau gitu nenek kasih dulu ya, ini untuk Wawon. Mary, Nyam Mary. nyam 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 nyam. Mary. Nah, masuk sini dulu. Wawon sama Mary juga duduk dulu ya. Oke.
Satu di sudut sana boleh, satu di Oke. sudut sini juga boleh. Oke, ya. Nenek. Oke Nenek, siap Nenek. Teman-teman Teman-teman juga duduk ya. Ya. Dengar firman Tuhan Eh ya. teman-teman, kalian juga diam ya. Biar aku Duduk bisa yang dengerin baik. juga. Oke. Jangan nakal ya. Yang, Iya, Wawon. yang teman-teman di koas juga ya, denger ya. Iya, Wawon. Oke. Sampai Kami jumpa. duduk dulu ya. Dadah. Dadah. Dadah, dadah. Oke. Nih, supaya nanti Wawan dan Mary mendengar firman Tuhannya dengan fokus, jangan ada yang ganggu rumahnya ya. Jangan ada yang ke depan ya. Biar mereka juga tenang mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang dekat-dekat sini nanti mengganggu. Ya mengganggu Mary dan Wawon. Nah, tadi seperti yang dikatakan Wawun, katanya dia sudah berulang kali mendengarkan cerita Paskah. Anak-anak, siapa di sini pernah mendengar cerita Paskah sudah sampai 2 kali? Wow, sampai 5 kali. Wow, sampai 100 kali. Wow, ada yang sampai 100 kali. Mama pernah dengar firman Tuhan sekali ini saja atau sampai 100 kali? Sampai 100 kali karena dari kecil sudah belajar firman Tuhan. Mama, apakah bosan dengar cerita Paskah? Tepuk tangan dong untuk mama-mamanya dan papanya. Wah. Lose sini dulu Lose. Lose, apakah bosan mendengarkan cerita Paskah dan juga menyampaikan cerita Paskah? Bosan nggak? Enggak lah Ustaz. Nggak pernah bosan? Oh, kenapa Lose nggak pernah bosan? Karena cerita Paskah itu cerita yang memberikan semangat. Cerita yang apa ya Lose, karena Tuhan itu baik banget loh. Luar biasa Tuhan Jadi ya. setiap kali ingat itu jadi kayak aduh saya merasa disayangi. Iya, diingatkan lagi Ingatkan ya. lagi. Oh baik kali ya Tuhan. Betul. Thank you Lose ya. Jadi anak-anak, kenapa berulang-ulang dan kita nggak bosan? Dan kenapa harus ceritanya diulang-ulang? Firmannya kenapa diulang-ulang? Kenapa diulang-ulang? Tahu kenapa nggak? Kenapa? Kalau sesuatu itu diulang, kenapa? Karena sesuatu itu berarti penting. Makanya harus diulang-ulang. Selain penting, supaya kita ingat terus. Kalau nggak diulang-ulang bisa jadi kita lupa, jadi diulang-ulang. Nah, oke. Sebelumnya kita akan ambil waktu, kita berdoa sekali lagi ya. Semua lipat tangannya dan tutup matanya. Langsung ajak kita, nenek semua ajak semuanya berdoa dulu. Tuhan Yesus, hari ini sekali lagi kami buka hati kami agar firman-Mu terus kami ingat dan akan kami lakukan, akan kami hidupi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biasanya waktu kita merayakan Paskah tidak meriah seperti kita merayakan hari apa? Natal. Kalau Natal ada apa saja? Ada pohon Natal, ada dekorasi dan yang lainnya. Nah, waktu kita merayakan Paskah mungkin hiasannya tidak semeriah Natal. Dan mungkin di waktu Paskah kira-kira ada kado Paskah. Siapa di sini pernah menerima kado Paskah? Ada, jarang ya. Jarang sekali kita menerima yang disebut kado Paskah. Tapi kalau kado Natal, siapa tahun kemarin dapat kado Natal? Siapa yang dapat kado Natal? Wah, banyak yang dapat kado Natal ya. Minggu lalu waktu merayakan Paskah, siapa dapat kado Paskah? Wah, Losa Sarah dapat kado Paskah. Oh, dapat telur. Ternyata hadiah Paskahnya adalah telur.
Nah, waktu kita merayakan Paskah, jarang sekali kita mendapatkan kado Paskah. Kenapa? Karena kita sudah memiliki hadiah yang sangat besar. Hadiah yang luar biasa. Hadiah yang membuat kita, "Oh, kalau bukan karena ini, saya tidak ada di sini." Ya, oke. Nah, ini biasanya dilakukan waktu Paskah ya. Mungkin ada dekorasi ya, mungkin ada seremonial, ada tradisi tertentu membuat yang namanya jalan salib, berusaha supaya mereka bisa menghidupi, merasakan perjalanan Tuhan Yesus ketika memasuki masa-masa penderitaan di kayu salib. Atau mungkin gerejanya sudah dihias seperti gereja kita, atau mungkin ada yang lomba mencari telur, benar nggak? Wah, atau mungkin juga menghias telur di rumah, atau mungkin juga ada berbagai acara di sekolah minggu yang bermaksud supaya Paskah itu lebih meriah. Nah, kali ini tadi Lose katakan, kenapa berita Paskah harus diulang-ulang? Karena itu penting. Wah, pentingnya seperti apa ya Lose? Nih, supaya kita tahu. Yuk. Anak kelas 5 dan 6 membaca yang kuat. Nampak? Oke, Roma 3 ayat 23. 1, 2, 3. Iya, semua orang. Berarti kalau dikatakan semua orang di sini siapa saja? Siapa? Siapa di sini yang termasuk dikatakan semua orang? Wah, semua orang. Papa mama juga. Oh, papa mama juga orang berdosa. Tapi papa mama aktif di gereja melayani. Tapi juga orang berdosa ya. Oh, siapa lagi yang di sini semua orang? Wah, Lose Selin juga orang berdosa. Tapi Lose Selin hamba Tuhan. Tetap berdosa, berarti kita semua telah berdosa. Dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah dosa kita. Siapa yang bisa selesaikan masalah dosa kita? Iya, Tuhan Yesus. Makanya setiap kali di cerita Paskah, di waktu Paskah ini selalu diulang-ulang. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Lose punya sesuatu nih. Ya, Tuhan Yesus memiliki cinta yang lebih besar dari punya kantong cintanya Lose. Kasih-Nya tidak terbatas, kasih-Nya tidak terukur, ya. Kasih-Nya tidak bisa dibandingkan dengan apapun, karena Dia mengasihi kita dengan luar biasa. Ya, sekarang kita baca. Mohon papa mama membaca ini. Yang sudah hafal papa mamanya nanti kita kasih coklat papa mamanya. Anak-anak boleh lihat papa mamanya masing-masing. Apakah papa mama bisa membaca tanpa melihat di sini? Oh, yuk kita lihat papa mama kita dulu yuk. Yohanes 3:16. Lihat semuanya. 3, 2, 1. Tepuk tangan buat papa mama. Tadi siapa papa mamanya yang membaca tanpa melihat ke depan? Nanti anaknya boleh kasih coklat lewat Lose. Ada tadi lihat papa mamanya mengucapkan ayatnya? Hebat ya, jadi kalau sekolah minggu itu yang sekolah minggu juga papa dan mama. Karena mereka juga nanti mau ceritakan ulang firman Tuhan ini. Nah, dikatakan karena begitu besar. Apanya yang besar? Kasih Allah akan siapa? Dunia ini berarti kita semua. Apa yang dilakukan untuk kasih yang besar itu?
mengaruniakan. Siapa yang dikaruniakan? Anaknya yang tunggal. Siapa anak yang tunggal itu? Siapa yang dimaksudkan anak yang tunggal itu? Ayo siapa kakak Cila? Tuhan Yesus yang dimaksudkan anaknya yang tunggal. Kenapa dia dikaruniakan kepada kita? Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Jadi dia memberikan anaknya yang tunggal itu. Diutus ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kita. Hanya yang membedakan satu. Apa itu? Betul, dia, Yesus tidak berdosa. Karena dia adalah Allah. Dia siapa? Dia Allah. Allah yang menjadi manusia, dia tidak berdosa. Bahkan dikatakan dia mengambil rupa seperti seorang hamba untuk menyelamatkan kita. Nah dengan jalan itu dia menyatakan kasihnya. Nih Loso ada kasih, lihat lagi nih. Kira-kira tahu nggak ini? Ini Loso mendapat sebuah hadiah. Ya, waktu Loso di Bali ikuti retret, ada dosen dari saat memimpin retret yang sudah almarhum. Ya, minggu-minggu yang lalu. Nih, waktu Loso dikasih ini, Loso selalu teringat, siapakah diri Loso ini? Orang berdosa yang dikasih oleh Tuhan, yang seharusnya mendapat hukuman, yang seharusnya menerima siksaan ini, tapi dia mengambil alih. Apa ini? Apa ini? Ada yang lihat? Iya, ini apa? Mahkota duri. Nah, memang tidak seperti aslinya, tapi setiap kali Lose melihat mahkota diri ini, Lose ingat tentang diri Lose. Ini sakit enggak? Ini kan hanya miniaturnya ya. Kalau yang diletakkan di kepala Yesus itu bagaimana? Pasti jauh lebih sakit. Nah, Lose sakit ya? Sakit loh. Sakit sekali. Kalau ditekan sakit loh Lose. Aduh. Waduh, kalau besar dan semua kepala kena pasti sakit banget loh. Nggak tahan ya Lose ya. Nah anak, ini bukan jadi jimat ya, bukan. Tapi tiap kali Lose ingat ini, Lose akan ingat akan cinta Yesus yang sangat besar. Di mana dia rela jadi manusia dan bahkan menderita. Ya, sebelum menuju ke salib pun dia sudah dihina, dicaci maki, dipukul dan yang lainnya. Bahkan dia diberikan mahkota. Tapi bukan mahkota yang dikatakan mahkota seperti raja yang penuh dengan emas, bukan. Tapi mahkota duri. Ada yang mau coba? Mau coba? Boleh, tapi nanti ya. Kalau sudah kita dengar cerita firman Tuhan selesai boleh dicoba. Ini yang membuat Lose tidak bosan mendengarkan cerita Paskah. Mendengarkan firman Tuhan bagaimana Yesus mati di kayu salib bagi Lose. Kenapa? Ingat ini, Lose tidak ada apa-apanya. Lose adalah manusia berdosa yang seharusnya menerima hukuman. Tapi Tuhan Yesus mengambil alih karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Kapan Tuhan Yesus mengasihi kita? Kapan Tuhan Yesus mengasihi kita? Nih dikatakan begini. Nah, sekarang kelas 1 sampai TK sampai kelas 3, kelas 4. Baca semuanya ya. Akan tetapi 3, 2, 1. Menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan, mana mungkin kita sayang kepada orang yang jahat sama kita? Bisa enggak? Enggak bisa. Siapa di sini bisa sayang ketika lagi marah sama saudaranya?
Bisa. Nanti kita tanya Wawan sama Mary tadi ya. Waktu Wawan sama Mary sedang marah, bisa nggak mereka saling sayang-sayang? Pasti tidak bisa. Tapi Tuhan sayang kepada kita. Bukan karena kita ini baik, bukan karena kita pintar, bukan karena kita ini cantik, bukan karena kita ini ganteng, bukan karena kita ini apalagi yang baik-baik berprestasi punya piala, bukan. Tuhan mengasihi kita karena waktu kita masih berdosa. Dia tidak ingin kita binasa. Dia mengasihi kita sedemikian rupa. Jadi makanya setiap Paskah kita diingatkan akan kisah yang agung ini. Bagaimana Yesus mati di kayu salib bagi kita. Tapi bukan berhenti mati di kayu salib lalu dikuburkan. Tapi pada hari ketiga bagaimana? Dia bangkit. Dia memberi hidup yang baru kepada kita. Nah, kalau kita merayakan Paskah, kita harus ingat bahwa hidup kita bukan kita lagi. Kita memiliki kehidupan yang baru karena kita sudah bangkit bersama Yesus. Firman-Nya harus menolong kita senantiasa untuk kita setiap hari berubah dan menghidupi firman Tuhan. Sehingga setelah cerita Paskah, gak ada lagi yang nyontek, gak ada lagi yang marah-marah, gak ada lagi yang tidak taat sama papa mama, gak ada lagi yang malas-malas baca firman Tuhan. Tapi setelah dengar cerita Paskah diingatkan lagi, kita harus semakin hari semakin mencintai firman-Nya. Nah kalau gitu, saatnya kita panggil siapa? Wawan dan Mary. Apakah Wawan masih marah seperti tadi? Apakah Wawan akan bosan tahun ini mendengarkan cerita Paskah? Wawan. Tunggu. Mereka mau dengar suara anak-anak. Coba panggil semua. Ya ampun, belum bangun lagi. Tunggu, sekali lagi. Wawan gak mau menunjukkan diri karena ada yang ke depan. Coba sekali lagi. Wawan, Mary. Oke. Hai, kangen ya sama aku ya. Kepedean Wawan ini. Kenapa Mary, kenapa? Tadi kalian berdua setelah dengar firman Tuhan bagaimana? Aduh, kenapa? Sudah. Sudah, Dengar senang. dong. sudah mengerti. Sudah. Kalau Mary pasti nenek yakin pasti Mary mengerti karena Wawan sudah mengerti tadi. Iya nek, aku. Wawan, kalau gitu mulai sekarang habis dengar firman Tuhan jangan nakal lagi. Kamu harusnya nggak boleh bosan dengan firman Tuhan. Tuhan aja sayang sama Wawan terus. Masa Wawan bosan sama Tuhan? Iya sih. Nek, Ya, Wawan mau minta maaf ya. iya. Soalnya tadi Wawan bilang Wawan bosan cerita Paskah. Oh, sekarang Wawan sudah mengerti ya. Iya. Bahwa kita nggak akan Pintar, bosan Wawan. karena Tuhan sendiri nggak bosan sama kita ya. Walaupun kita kadang-kadang masih tidak taat, Tuhan masih sayang sama kita ya. Nggak pernah bosan sama kita ya. Iya, Oke. betul, Nek. Wah, terima kasih ya kiranya Paskah ini menolong Wawan dan Mary untuk semakin mengerti makna Paskah yang sesungguhnya. Nah, kira-kira habis ini Wawan sama Mary mau ajak anak-anak untuk apa ini? Apa ya? Enaknya apa ya Nek Mau ya? ngapain hayo? Mau ngapain ya kita ya? Kita mau nyanyi. Oh, boleh. Mau nyanyi. Iya, karena kita hari ini merayakan kemenangan. Yesus sudah bangkit dan kita belajar menghidupi firman-Nya. Siapa yang sudah menang bersama Yesus boleh berdiri bersama-sama. Losa Libertin bantu. Nah, Losa di sana ya. Losa di sini. Ayo berdiri. Deh, nyanyi. Kita Wah. nyanyi. Ku menang. ku Kalau yang menang, nggak ya. berdiri masih kalah loh, Se. Iya. Ayo. Semangat ya. Oke. Sabar ya Wawan sama Mary, musiknya harus kita putar dulu ya. Oke. Sama-sama ya. Teman-teman ya. Oke. Semangat semuanya ya. Jadi kita masih tetap memuji Tuhan ya. Kita katakan ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang.
Ya, silahkan duduk kembali. Wawan Wawan. senang. Gimana Wawan? Iya, Wawan senang hari ini bisa merayakan Paskah sama teman-teman semua di sini. Dan Wawan sekarang mau lebih memaknai Paskah. Nah, pinter Wawon. Ya, terima kasih Wawan sama Mary ya. Paskah kali ini memberi makna buat Wawan dan Mary. Mereka akan lebih semangat dan bukan hanya untuk mereka. Iya. Wawan dan Mary akan berjanji menyampaikan kepada yang lain bahwa Yesus bangkit memberi kemenangan. Nah kalau begitu Wawan sama Mary kita berdoa ya. Wawan Oke. sama Mary boleh duduk gak? Boleh, silahkan Oke, duduk dulu kami ya. mau say goodbye dulu sama teman-teman semua ya. Dadah. Sampai Mary. ketemu lagi ya semuanya Dadah, ya. Wawan. Aku Dadah. senang sekali. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Ya, sekarang nanti Sam tanya, di manakah kakinya? Wah. Kapan-kapan lo akan ceritakan rahasianya ya, tapi bukan hari ini. Sekarang kita mau bersyukur ya karena Tuhan sudah baik bagi kita. Nah, apakah ada di antara anak-anak yang mau berdoa bersyukur buat firman Tuhan? Maju ke depan. Ada yang bersedia? Berdoa bersyukur buat firman Tuhan? Ada? Siapa? Sini sayang. Sini. Ya, nanti Loso bantu. Iya, sini sayang. Boleh. Oh, TV juga. Boleh. Lihat ke sini. Iya. Ada lagi yang mau berdoa bersyukur buat firman Tuhan? Sini, boleh. Nanti Loso bantu ya. Dania di sini, Dania di sini. Oke. Dania juga mau bersyukur buat firman Tuhan. Oke. Oke, yang di depan ini pimpin Cece Kokonya supaya mereka juga berdoa. Yuk ajak Cece Koko berdoa. Ayo Cece Koko kita berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Yo, lipat tangan tutup matanya. Loso Libertin boleh kasih TV ya, nanti bantu ya. Lainnya tutup tangan, tutup matanya, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Apa Tuhan? Semua kita dengerin. Terima kasih. Puasa. Untuk cerita. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Amin ya, terima kasih. Boleh kembali duduk lagi. Kasih. Mau nyanyi, adik kecil mau nyanyi? Oke. Terima kasih TV. Kasih tahu nggak ya? Lose, nenek dipanggil tante tuh gimana? Tadi nenek sekarang dipanggil Nggak, tante. katanya suaranya udah berubah Oh loh. iya. Neneknya nggak konsisten. Nah, sekarang kita Berarti apa neneknya Lose? jiwa muda. Iya, Oke. neneknya masih semangat. Heeh. Tongkat nenek mana nanti Loso ini ya? Kita mau rayakan loh Loso. Iya. Bukan hanya merayakan Paskah hari ini. Heeh. Ada yang mau kita rayakan lagi, Aryo. Apa ya, Loster? Apa ya tahu nggak hari ini kita merayakan apa kira-kira selain Paskah? Hah? 3 huruf kepanjangan. Depannya H. Hah? H. Ah, Hah? H. kok kayak dengar-dengar di sini tadi ada benernya? Apa? Ah, H. Iya. Dede Loser. Iya, iya. Kita merayakan yang berulang tahun. Bulan apa sekarang? Bulan April. Anak-anak yang ulang tahunnya di bulan April boleh ke Silakan depan maju ya. Ya. Siapa yang berulang tahun bulan Oke, April? yang berulang tahun di bulan April boleh maju ke depan. Ya. Silakan. Nugi. Kaleb ulang tahun ya. Nugi umur berapa?
Ayo, siapa lagi yang ulang tahun bulan April maju? Kevin. Ayo Kevin maju. Ada lagi? Adik-adik yang TK? Loso yang TK ada yang ulang tahun? Bukan. Oke. Bulan April. Bulan April. Ya, Ya. Nukil tanggal berapa ulang tahunnya? 25, 25. Kaleb 9. 9. Yosua? Tanggal berapa? Gak tahu. Enggak tahu, Mam. Losolinda. Mama Yosua dia. tanggal berapa ulang tahun? Ya, Hah? April. Tanggal 8. 3. Oh, 3 April. Iya. Semoga bukan semoga nggak salah ya. Iya. Oke, Rizka Tanggal 25. wow, Iya. baru Sama dengan kemarin. Nuki 25. 24 baru dong. Iya. 22. 22. Oke. Oke. Baik, kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun ya. Ya, lalu disambung panjang umurnya, sehat badannya. Loso mau dengar suara tepuk tangan dan nyanyinya? Ayo kita nyanyi panjang umurnya. Birthday to you. Happy birthday to you. Tepuk tangan juga. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy Birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam. Sekali lagi yang lebih semangat. Sehat badannya. Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Baik, sekali lagi ya. Kita katakan selamat ulang tahun teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tunggu. 1, 2, 3. Selamat ulang. Tahun teman-teman. Yesus memberkati. Iya. Minta Loso Selin berdoa ya. Baik, anak-anak semua, mari kita lipat tangan. Kita tutup mata, kita mau doakan untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita bersama dengan anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan berikan satu lagi tambah umur. Tuhan berkati biarlah di usia yang baru ini setiap anak-anak Tuhan semakin cinta terhadap Tuhan, mereka boleh semakin mengenal Tuhan dan mereka boleh hidup menjadi anak-anak yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Kiranya Tuhan yang menolong setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun hari ini, biarlah Tuhan juga yang terus menolong mereka di dalam kehidupan mereka, mereka boleh menjadi contoh bagi teman-teman, mereka bagi contoh bagi saudara-saudara mereka maupun bagi orang tua mereka di rumah. Kiranya Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang terus memberkati, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, serta Tuhan yang tolong di dalam sekolah mereka agar mereka juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih.